Kota ini didirikan oleh penduduk-penduduk dari wilayah Veneto yang lebih besar sebagai tempat perlindungan dari invasi barbar, ketika Kekaisaran Romawi Barat jatuh. Selama abad pertengahan, Venesia perlahan berkembang menjadi kota komersial yang penting. Sekitar 1000 Republik Venesia mulai mendirikan sebuah kerajaan di Laut Tengah bagian timur yang berlangsung sampai 1797, ketika dianeksasi oleh Napoleon Prancis. Kemudian berpindah tangan beberapa kali, menjadi bagian dari Austria 2 kali, sebelum menjadi bagian dari Italia selama penyatuan Italia. Venesia sangat mempengaruhi pantai Venesia, Istrian, dan Dalmatian selama 1000 tahun. Venesia mulai kekurangan dan kehilangan populasi setelah ditakluki Napoleon Bonaparte. Namun dengan penyatuan Italia kota ini mendapatkan kembali pentingnya. Selain itu, Venesia juga merupakan salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Ada sebuah tulisan berbahasa Venesia di dinding Istana Doge yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyi, "Tidak pernah ditinggalkan." Ungkapan yang terpampang tersebut merupakan moto yang sempurna untuk kota yang telah bertahan selama 1400 tahun dari pengepungan orang barbar, tentara Napoleon, dan para wisatawan nakal yang merusak kota itu. Merupakan ibu kota-kota wilayah Veneto yang terletak di timur laut Italia. Kota apung yang sangat populer di seluruh penjuru dunia ini selalu menjadi tujuan para pelancong dari berbagai negara ketika singgah ke negeri pizza. Sebelum kamu berkunjung ke Venesia, alangkah baiknya kamu mengetahui beberapa fakta tentang kota yang penuh sejarah dan paling ikonik di antara tempat-tempat lainnya di Italia tersebut. Sebelum menginjakan kaki di Venesia, saya tidak memiliki banyak ekspektasi terhadap Venesia. Banyak travel blog yang saya baca mengatakan Venesia sudah terlalu mainstream, terlalu banyak dikunjungi karena Venesia merupakan salah satu destinasi turis terpopuler di dunia. Saya juga mendengar kalau turisme yang berlebihan ternyata berbahaya karena bisa merusak banyak tempat ikonik di dunia, termasuk Venesia. Sementara itu, orang-orang juga mulai berkomentar bahwa Venesia tidak terasa seperti kota yang nyata, malah terasa seperti taman hiburan. Dengan artikel semacam ini banyak beredar di internet, saya jadi bersiap-siap kecewa dengan Venesia. Namun ternyata itu tidak terjadi. Venesia sangat mengagumkan, cantik, dan unik. Meskipun hujan deras mengguyur Venesia sepanjang hari di hari kedua saya di sana, saya masih merasa terkesan dan terpesona dengan kota di atas air. Saat jalan-jalan ke Venesia, saya merasa julukan di atas memang tepat untuk menggambarkan Venesia. Laguna dan bagian kota Venesia telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Setting Venesia yang berada di atas laguna memang unik, membuat kota Venesia begitu ikonik dan menjadi destinasi turis yang sangat populer di seluruh dunia. Venesia terdiri dari 118 pulau yang berada di laguna dangkal bernama Laguna Venezia. Pulau tersebut dipisahkan oleh kanal dan dihubungkan dengan lebih dari 400 jembatan. Kota Venesia dihuni sekitar 260.000 penduduk dan sekitar 55.000 orang tinggal di Centro Storico, kota bersejarah Venesia. Kini terkenal sebagai destinasi turis utama di dunia dan sempat disebut sebagai kota tercantik di dunia. Pada masa abad pertengahan dan Renaissance, Venesia merupakan pusat dan keuangan maritim, juga menjadi pusat perdagangan kain sutra, gandum, dan rempah-rempah. Pada saat itu kota Venesia menjadi ibu kota Republik Venesia. Kedikdayaan Republik Venesia pada masa itu membuat Venesia menjadi kota yang makmur di hampir sepanjang sejarah kota. Setelah perang Napoleon dan Kongres Wina, Venesia dianeksasi kegelapan Austria, lalu menjadi bagian dari kerajaan Italia pada tahun 1866. Ponte di Rialto, Jembatan Rialto, salah satu dari 4 jembatan yang membentang di atas Grand Canal sekaligus yang paling terkenal. Rialto Bridge telah menjadi ikon Venesia berkat desain dan detailnya yang sangat indah. Jembatan Rialto awalnya dibangun dari kayu namun runtuh pada tahun 1524. Setelah itu dibangun ulang dari batu. Karena telah menjadi destinasi turis yang populer di Venesia, untuk menjembatani jembatan pun harus pelan-pelan karena jembatan ini penuh sesak dengan turis yang lewat maupun foto-foto. Selain itu ada juga beberapa toko souvenir dan perhiasan di atas jembatan Rialto. Berada di Piazza San Marco, Istana Doge adalah salah satu bangunan terindah di alun-alun ini. Tepat berada di sebelah San Marco Basilica, untuk masuk ke Doge's Palace saat jalan-jalan ke Venesia, kamu perlu membayar tiket masuk €20 dan antre. Memang harga tiketnya sih gak murah, tapi worth it kalau kamu suka dengan seni dan arsitektur.
Saat jalan-jalan ke Venesia, pastikan Anda naik gondola di Venesia. Kalaupun Anda tidak begitu tertarik naik gondola, jangan pernah melewatkan kesempatan berkeliling Venesia dengan Vaporetto Water Bus. Tiketnya cuma 7 euro per jam. Saya memilih beli tiket harian 20 euro yang memungkinkan saya bola-balik ke beberapa pulau sampai puas, termasuk ke Burano. Burano adalah sebuah pulau cantik yang memukau setiap pengunjung dengan deret rumah dan gedung yang berwarna-warni. Pulau ini terkenal sebagai sentra kerajinan kaca. Ada banyak toko oleh-oleh yang menjual kerajinan tangan terbuat dari kaca. Untuk menuju ke Burano, saya naik Vaporetto dari Venesia Main Island selama 1,5 jam. Seperti halnya Venesia, di Burano juga terdapat banyak kanal yang menjual pulau-pulaunya dan berhubungan dengan banyak jembatan kecil.